Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Masyarakat IPD-MIP tahun anggaran 2019 dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 16 hingga 19 September 2019. Penyelenggaraan BIMTEK TPM 2019 dimaksudkan untuk memperoleh tenaga pendamping masyarakat atau TPM yang handal dan profesional, serta memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat petani pada umumnya dan khususnya P3A, GP3A, serta IP3A. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari Bella. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah. Kegiatan bimbingan teknis tenaga pendamping masyarakat dibuka sekaligus pengarahan yang diberikan oleh Dirjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, mengawali pertemuan malam ini, perkenankanlah kami melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan kegiatan hari ini sebagai berikut. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka bimbingan teknis pendampingan TPM ataupun KTPM program IPD-MIP pada tahun 2019 yang akan dilaksanakan selama 4 hari terhitung sejak tanggal 16 hingga 18 September bertempat di Best Western Hotel Surabaya. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian lembaga terkait antara lain Bappenas, Kementerian Pertanian. Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan tenaga pendamping masyarakat yang handal dan profesional dalam pemberdayaan masyarakat petani pada umumnya dan khususnya P3A, GP3A, IP3A maupun Poktan dan Gapoktan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pelaksanaan bimbingan teknis saya kira tadi saya sudah sampaikan di awal. Ini harapan saya nanti mudah-mudahan dengan adanya bimbingan teknis ini nanti harapannya mudah-mudahan dapat meningkatkan keterampilan, dapat meningkatkan skill, terutama wawasan-wawasan yang harus dibangun dan harus diterapkan kepada masyarakat yang ada di lapangan. Itu saya kira kata kunci. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bimbingan teknis tenaga pendamping masyarakat atau yang dikenal dengan TPM pada Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program pada malam hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Kebijakan pengelolaan irigasi merupakan salah satu langkah besar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan keberlanjutan irigasi dan pertanian. Kebijakan tersebut tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Maka pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan irigasi dari berbagai pihak terkait perlu difasilitasi, di antaranya kegiatan sosialisasi, diseminasi, apresiasi, serta pelatihan. Melalui media pelatihan dapat melahirkan fasilitator-fasilitator yang handal. Mereka inilah yang akan menjadi jembatan penyebaran dan pembinaan pengelolaan irigasi secara lebih komprehensif di daerah. Tujuan dari bimbingan teknis TPM adalah meningkatkan kapasitas TPM, terutama dalam melakukan pendampingan di masyarakat, yaitu dalam program IPD-MIP. Sasaran dari kegiatan ini memberikan pemahaman, pembelajaran, dan sinergi pendampingan sehingga
kinerja TPM dan KTPM meningkat dan semakin berkualitas. Materi yang disajikan dalam bimbingan teknis ini adalah meningkatkan kualitas SDM sehingga menjadi pembuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi. Harapan saya, mudah-mudahan dengan pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan ini dapat meningkatkan kualitas para TPM, terutama dalam meningkatkan kinerja di masyarakat. Sasaran dari bimbingan teknis TPM adalah memberikan pengetahuan, keterampilan kepada para koordinator TPM agar kinerja para TPM dapat meningkat sesuai dengan harapan kami. Pada acara bimbingan teknis ini, saya memberikan materi yang berjudul tentang penguatan kapasitas kelembagaan irigasi dan sistem irigasi pertanian yang berkelanjutan. Poin penting yang akan saya sampaikan adalah bagaimana memberikan pemahaman terhadap TPM yang telah kita rekrut agar dia mampu memahami sistem organisasi dan kelembagaan irigasi serta sistem irigasi masing-masing unit dari pertanian berkelanjutan. Melalui bimbingan teknis ini, saya berharap pada akhirnya semua TPM yang telah kita rekrut nantinya mampu berkoordinasi dengan seluruh jaringan kelembagaan yang terintegrasi di dalam program pengembangan irigasi ini. Selanjutnya, kami berharap masing-masing TPM akhirnya akan mendapat pemahaman, keterampilan, serta memahami substansi terhadap perubahan paradigma, pengembangan maupun pengelolaan sistem irigasi yang partisipatif. Mereka harusnya bisa mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, baik dari aspek manajerial maupun aspek teknis pengelolaan irigasi. Dengan demikian, pada akhirnya seluruh TPN yang kita lakukan bimbingan teknis ini akan berdaya guna dan berhasil guna di masyarakat. Mudah-mudahan dengan demikian, manfaat ini bisa kita dapatkan dengan optimal di dalam manajemen penyelenggaraan IPDM-IP. Yang pertama, kesan saya ini bagus sekali. Saya sangat gembira dengan adanya acara seperti ini. Dan ini harusnya memang sejak awal harus dilakukan, terus kemudian terus-menerus, jangan sampai putus-putus kalau ada proyek aja. Artinya kegiatan seperti ini ada tidak adanya proyek loan, mestinya kita pemerintah harus mengadakan pembinaan terhadap tenaga pendamping petani ini. Kemudian harapan ke depan saya adalah tentunya acara ini bisa semakin bergairah, semakin meningkat, tentunya kualitas teman-teman TPM juga bisa semakin bagus, sehingga nanti dicapai pengembangan dan pengelolaan irigasi yang semakin efisien, efektif, dan berkelanjutan. Ya, saya kira pelatihan di lapangan itu sangat perlu, karena seperti kita belajar, kalau teori saja tanpa ada pelatihan, itu akan sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam rangka untuk pembinaan. Sehingga memang jangan diperlukan pelatihan di lapangan, padahal banyak sekali juga hal-hal yang harus kita pelajari di lapangan sebagai bekal dalam rangka pendampingan masyarakat. Karena di lapangan juga akan berbeda-beda, baik dari sisi masyarakatnya, masyarakat satu daerah dengan daerah yang lain juga akan berbeda. Tentunya pelatihan di lapangan juga harus bisa mewakili keberbedaan-keberbedaan itu, supaya bekal bagi tenaga-tenaga TPM ini semakin komplit dalam menghadapi variasi daripada masyarakat di lapangan. Penelusuran jaringan ini dibutuhkan terkait dengan profesionalisme dari TPM. TPM, saya kira itu perlu ada peningkatan kemampuan.
Barangkali yang dilakukan pada saat ini terkait dengan penelusuran jaringan masih terdapat beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Contohnya, seperti halnya kegiatan penelusuran jaringan itu tidak menampakkan kegiatan yang sesungguhnya di tingkat lapangan. Artinya, fasilitator di tingkat lapangan tidak mengetahui apa kebutuhan petani yang sesungguhnya. Oleh karena itu, terkait dengan penelusuran jaringan, itu perlu dipahami terkait permasalahan dan potensi yang ada di daerah irigasi dan sesuai dengan harapannya, yaitu terkait dengan pemecahan masalah untuk kedepannya. Dan ini dibutuhkan oleh dinas-dinas yang terkait di bidang irigasi atau pengelolaan irigasi dan pertanian. Materi pelaksanaan di lapangan terdiri dari 4 aspek. Aspek pertama adalah aspek teknis keirigasian, yang kedua aspek teknis pertanian, yang ketiga adalah aspek kelembagaan, yang keempat adalah aspek terkait dengan sosial ekonomi masyarakat. Harapan kami bahwa TPM akan lebih mampu dan lebih berdaya pada waktu pendampingan di tingkat lapangan, sehingga program IPDMIP dapat berjalan dengan baik. Tentunya dengan praktik langsung TPM jauh lebih paham, jauh lebih well understand dari sisi knowledge sharing, kemudian dari sisi kemampuan afeksi, psikomotorik, kemampuan filantropis mereka, tingkat kesukarelawanan mereka dalam mendampingi petani pemakai KR mereka lebih nyata. Karena mereka berada di lapangan, mereka pula yang akan melakukan pelatihan, mereka pula yang akan melakukan dorongan atau encouraging, kemudian membawa suatu spirit mediasi pemberdayaan yang berbasis pada pemberdayaan partisipasi masyarakat secara utuh. Nah, kemudian praktek lapangan ini diharapkan mampu dibawa oleh teman-teman TPM kembali ke daerahnya untuk direplikasi sesuai dengan kondisi lokal. Tentunya kondisi lokal dengan berbagai perubahan, apakah kondisinya kalau memang kondisinya similar atau bisa disamakan mereka langsung bisa diterapkan, tapi kondisi-kondisi yang tidak bisa langsung diterapkan mereka melakukan modifikasi-modifikasi sesuai dengan local wisdom atau kearifan lokal. Kemudian dengan praktek lapangan, teman-teman TPM mampu mendorong teman-teman petani di daerah irigasi masing-masing untuk menjadi semacam agent of change atau action leader. Jadi action leader ini adalah petani yang mempunyai jiwa ketokohan untuk mampu menjadi pionir di tingkat petani mereka. Karena begitu TPM selesai dalam nilai kontrak, waktu kontrak tertentu, mereka akan selesai, mereka pasti akan meninggalkan suatu message, yaitu mewujudkan tokoh petani pemandu atau petandu yang mampu melanjutkan prinsip-prinsip pemberdayaan petani yang dilakukan oleh teman-teman TPM, tentunya dengan prinsip participatory planning, participatory development, dan juga community development yang berbasis pada spirit partisipasi masyarakat. Ada banyak sih pelatihan termasuk kelembagaan irigasi dan salah satunya yaitu langsung ke lokasi-lokasi daerah irigasi yang akan dituju untuk dilakukan identifikasi masalah tentang irigasi tersebut. Menurut saya ini kegiatan ini sangat keren karena kita dapat mendapatkan ilmu yang lebih lagi dan pengalaman yang lebih lagi, apalagi ada sharing dengan teman-teman yang dari kabupaten lain dan provinsi lain. Harapan dan saran saya semoga kedepannya dapat menambah lagi peserta, tidak hanya perwakilan dari provinsi atau kabupaten, supaya ilmunya bisa didapat dan lokasinya juga berubah-berubah supaya kita juga bisa mengunjungi lokasi lain untuk mendapatkan pengalaman tentang daerah irigasi di lokasi tersebut. Ya, untuk sementara kita baru diberikan materi, selanjutnya kita turun lapangan dalam hal menggali informasi menyangkut PSETK tentunya, dan kita turun ke lapangan malam hari ini untuk bertemu langsung dengan para petani untuk menggali informasi-informasi seputaran pertanian, tentunya seperti itu untuk sementara ini. Saya kira BIMTEK ini sangat positif, sangat bermanfaat bagi kita, bagi para TPM dan KTPM. BIMTEK ini perlu dilakukan memang dalam rangka pembekalan penanaman sumber daya manusia kita
dalam rangka kemudian untuk mendampingi masyarakat, tentunya para petani itu sendiri di lapangan. Hingga kemudian menurut saya BIMTEK seperti ini perlu dilanjutkan. Harapannya kemudian adalah bagi saya sendiri, bagi saya pribadi, untuk seluruh teman-teman TPM maupun KTPM yang mengikuti BIMTEK ini dapat mengambil manfaat. Kemudian apa yang kita dapatkan selama BIMTEK ini kita bisa bawa ke daerah kita masing-masing untuk kita kemudian terapkan, kita sampaikan ilmu-ilmu yang ada di sini, kita terapkan kepada para petani, ataupun kita bisa berbagi dengan stakeholder yang berkepentingan dalam permasalahan apa yang kita dampingi ini tentunya. Dan tentunya harapan bagi para panitia pelaksana, momen-momen seperti ini bisa dilaksanakan secara rutin, setahun sekali, yang difasilitasi oleh kementerian, ataupun kita membentuk suatu wadah yang diketuai oleh TPM dan KTPM itu sendiri. Kita secara rutin mengadakan pertemuan untuk saling berbagi ilmu tentang apa yang kita dapatkan di daerah kita masing-masing, sehingga kita kemudian bisa bertukar informasi. Selama ini saya mendapatkan materi tentang pengembangan kelembagaan petani, baik itu P3 maupun GP3A, tentang pengembangan organisasi P3 itu sama pengembangan irigasi di pertanian. Dan juga arah pengembangan P3 ke depan seperti apa untuk JPN program jangka menengah untuk 2019. Ya, menurut saya baik dan bagus, ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan TPM ke depan. Mudah-mudahan ke depan ini acara diadakan terus setiap tahunnya. Yang pertama, tempatnya dirubah-rubah, jangan di sini saja. Nanti mungkin bisa di Sulawesi, di Makassar, atau di mana-mana. Yang kedua, adakan program ini tiap tahun saja, rutin, jadikan rutin. Yang ketiga, libatkan TPM yang banyak, jangan hanya sekedar perwakilan. Kalau bisa semuanya TPM diajak sama KTPM-nya se-Indonesia. Filosofi pendampingan TPM dalam konsep pemberdayaan masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan pertanian beririgasi. Peran TPM dalam fasilitasi PSETK. Pendampingan TPM dalam SID, konstruksi atau OP partisipatif. Sinergitas TPM dengan PPL dalam pengelolaan pertanian beririgasi. Pengaruh utamaan gender pada pendampingan masyarakat petani daerah irigasi oleh tenaga pendamping masyarakat, serta penyusunan program kerja dan pelaporan serta evaluasi TPM. Penyelenggaraan BIMTEK TPM tahun 2019 ini merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk peningkatan pemahaman serta kemampuan pengelolaan program kegiatan bagi seluruh pihak terkait dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pusat maupun daerah, dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan secara komprehensif, terkoordinasi, dan terpadu dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam proses perencanaan.